Oke, jadi sabar ya, saya atur layar saya sebentar. Oke, ternyata nggak bisa. Ya, jadi, nah tujuannya dari firman Tuhan hari ini adalah agar para ibu kita semua ya, kita semua para ibu mau bergaul dengan semua orang tanpa memandang muka. Nah, apa artinya memandang muka? Nanti kita akan belajar. Pertama-tama kita mau baca dulu firman Tuhan ya. Firman Tuhannya itu dari Yakobus pasal kedua, surat Yakobus pasal kedua, ayatnya yang pertama sampai ke-13. Walaupun kita di rumah masing-masing, walaupun Zoom-nya mute, saya mau kita buka suara. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, mari. Satu, dua, ya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin, itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai. Di lantai ini di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke dalam pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya puji Tuhan ya untuk firman-Nya. Nah, kita mau lihat di sini memandang muka. Judulnya adalah bersikap adil, artinya tidak membeda-bedakan ya. Kalau memandang muka berarti membeda-bedakan ya. Nah, kita mau lihat definisinya. Ini berasal dari bahasa aslinya bahasa Yunani ya, dari kata prosopolepsia. Prosopolepsia itu kata aslinya dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Artinya adalah ungkapan yang menjelaskan tentang cara memberi perhatian khusus kepada orang karena status sosialnya atau kedudukannya. Jadi, kalau orang status sosialnya tinggi, dia dapat perlakuan khusus. Kalau orang kedudukannya tinggi, dia dapat perlakuan khusus. Itu maksudnya memandang muka. Ya, mungkin sedikit ilustrasi bisa menjadi menolong kita lebih jelas. Contohnya, ada seorang yang lagi jalan-jalan di pantai. Ya, hari itu dia berpenampilan biasa-biasa saja, pakai kaos yang biasa-biasa, pakai baju yang biasa-biasa. Lalu pas di pantai itu tiba-tiba hujan dan dia harus pulang. Dia mau dari pantai ke mobil tuh butuh jarak ya. Akhirnya dia ketok pintu.
penduduk setempat, dia pinjam payung. Ibu-ibu buka pintu lalu lihat, Bu, boleh pinjam payung nggak? Si ibu pikir ini orang pinjam payung balikin nggak ya? Dia balik ke dalam rumah, dia punya payung dua nih. Yang satu masih baru beli. Yang satu sudah agak usang dan sedikit rusak, tapi masih bisa berfungsi. Dia pikir, nanti nggak balik, kasih yang usang aja deh. Dia pinjamkan yang usang. Lalu pulanglah orang tadi. Ternyata orang ini kaya raya, besok dia datang balikin payung bawa mobil BMW ya, Bapak Ibu. Kita tahu mobil BMW itu harganya miliar. Ya. Wah, waktu mobil BMW berhenti di depan rumah sih ibu nyesel. Tahu gitu kemarin aku pinjamin yang bagus aja gitu ya. Nah itu namanya memandang muka. Itu namanya memandang muka. Lihat-lihat orang gitu ya. Oke. Jadi kita memandang muka jika kita itu hanya ramah kepada yang cantik dan ganteng ya. Kalau yang jelek kita nggak mau. Nah, kita memandang muka jika kita hanya mau ramah kepada yang posisinya tinggi, yang jabatannya tinggi. Kita memandang muka jika kita hanya ramah kepada yang kaya. Oke. Nah, ini sedikit background sejarah ya. Zaman dahulu kala kerajaan Babilonia itu sangat berkuasa. Itu mereka di sekitar abad ke-18 sebelum Masehi itu masa kejayaannya ya. Nah, itu seorang rajanya mengeluarkan satu undang-undang. Bagi kita ini sekarang ini sungguh tidak masuk akal. Tapi zaman itu undang-undang loh, undang-undang negara. Ya. Nah, bagaimana undang-undang itu? Masyarakat dibagi menjadi dua jenis, laki-laki, perempuan. Itu dibedakan posisinya. Lalu ada kelas-kelasnya. Ada kelas atas, ada kelas biasa, ada budak. Ya. Nah, kita tahu di Perjanjian Lama itu Alkitab mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pernah dengar istilah ini? Artinya kalau seseorang membutakan mata orang, maka matanya dibutakan. Itu cara Tuhan mendidik orang Israel di zaman dahulu kala ya. Cara Tuhan mendidik mereka sangat to the point, sangat tegas, dan sangat langsung. Jadi supaya mereka itu belajar pelajaran rohani, Tuhan kasih peraturan seperti itu. Nah, di dalam kerajaan Babilonia ini bagaimana mereka memberlakukan hukum memandang muka, membeda-bedakan kelas, membedakan ini ya kita lihat ya. Kalau kelas atas membutakan mata kelas atas, balasannya mata dia harus dibutakan. Nah, selevel soalnya. Tapi kalau kelas atas membutakan mata orang kelas biasa, kalau yang dia butakan itu laki-laki dia ganti 60 sikal perak. Kalau perempuan dia ganti 30 sikal perak. Beda laki-laki dengan perempuan. Oke. Lalu kalau yang dia butakan itu budak, itu dia tinggal ganti setengah harga budak. Dari referensi saya tidak menemukan harga budak laki-laki ya. Budak perempuan harganya 20 sikal perak. Jadi kalau dia tak sengaja butakan mata budak perempuan itu, dia tinggal ganti 10 sikal aja. Beda dengan kalau dia ganti kena perempuan biasa, perempuan kelas biasa dia harus ganti 30 sikal. Nah, seperti itu kita lihat. Jadi dibagi berdasarkan jenis kelamin, dibagi berdasarkan kelas dengan uang berarti ya, kaya atau biasa atau budak, bukan orang merdeka. Oke. Nah, masyarakat Yahudi di zaman Tuhan Yesus jelas memandang muka. Kita baca di dalam Alkitab, jelas-jelas mereka membedakan jenis kelamin. Mereka bedakan orang kaya, orang miskin, mereka hormati orang kaya. Bahkan dituliskan tadi di dalam Alkitab tentang menghormati orang kaya. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul ada mencatat mereka itu mengabaikan dan menindas orang miskin ya, mengabaikan, menghina dan sebagainya. Yang kita semua bisa melihat, semua tercatat. Jelas orang Yahudi memandang muka. Nah, Bapak Ibu, ada Bapak di sini ya. Ibu-ibu, memandang muka itu dosa loh ya. Dosa. Jadi supaya jelas definisinya, memandang muka itu dosa. Kita mau lihat satu persatu catatan di dalam Alkitab ya. Kita lihat di Yakobus 2-24 nih. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu, kita lihat di sini kontrasnya. Yang pertama dia orang kaya. Dia pakaiannya indah. Dia pakai cincin emas. Masuk lagi orang kedua, dia miskin, pakaiannya buruk. Bagaimana mereka memperlakukan ya seorang miskin yang berpakaian buruk ini, mereka perlakukan dia, mereka menghormati orang kaya itu, orang berpakaian indah itu, silakan duduk di tempat yang baik ini. Kita tidak tahu definisi
Tempat yang baik. Mungkin kalau lihat di gereja kita definisinya dekat AC kali ya, tempat yang baik ya. Agak ke tengah, nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang, dekat AC. Nah, itu mungkin tempat yang favorit kita perhatikan. Kalau hari Minggu itu kebaktian selalu kiri kanan penuh duluan karena dekat AC. Benar nggak? Tengah agak-agak kosong, depan-depan agak kosong. Nah, begitu ya. Nah, jadi orang kaya itu disuruh duduk di tempat yang baik. Lalu orang miskin berdiri di sana atau duduk di lantai. Ya, orang miskin nggak digubris, suruh berdiri, suruh duduk di lantai. Beda level. Ya, dekat tumpuan kakiku. Aku duduk di kursi, kamu duduk di lantai dekat kaki aku gitu. Begitu cara mereka memperlakukan orang miskin. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu? Ya, dalam hati kita sudah beda-bedakan. Ini orang kaya, ini orang miskin. Dan dengan demikian bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ya, kalau kita ini sudah membeda-bedakan begitu, sesungguhnya itu jahat di mata Tuhan. Ya, dan andaikan kita ini seorang hakim yang memutus perkara, jangan-jangan kita bela orang kaya karena uangnya. Oke. Nah, jadi Tuhan katakan itu dosa loh ya, dosa. Nah, apa kata surat Yakobus tentang orang miskin? Mari kita lihat. Ya, orang miskin, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk apa? Untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada siapa saja? Siapa saja yang mengasihi Dia. Ya, jadi orang-orang miskin itu terpilih untuk menjadi, apakah semua orang miskin nanti kita bahas, terpilih untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah orang miskin dipilih karena dia miskin? Ada yang mau coba jawab? Orang miskin itu dipilih Allah apakah karena dia miskin? Saya rasa kita tahu jelas bukan ya. Lalu mengapa dia dipilih? Mengapa dia dipilih kalau gitu? Kalau bukan karena dia miskin. Kita lihat kembali firman Tuhan ya. Karena dia beriman. Karena dia mengasihi Allah. Ya. Jadi orang miskin di sini yang disebut di dalam surat Yakobus ini mungkin dia seorang yang mengasihi Tuhan, dia kaya dalam iman dan dia terpilih untuk mewarisi kerajaan Allah. Mewarisi kerajaan Allah berarti mendapat hidup yang kekal ya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita mau lihat apa kata surat Yakobus tentang orang kaya. Oke, ayat ke-6, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke dalam pengadilan? Ya, kita tidak bisa bilang setiap orang kaya. Tapi tendensinya orang kaya itu mampu berbuat jahat. Ya enggak? Dia punya uang yang bisa dia gerakkan untuk berbuat jahat. Untuk menindas orang. Untuk membuat orang dihukum tanpa bersalah. Menyogok hakim. Itu bisa dilakukan oleh orang kaya. Oke. 7, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ya. Jadi orang kaya ini ada tendensi dan punya kemampuan untuk menghujat Allah. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang patut kita renungkan dan kita coba untuk jawab. Apakah orang kaya dicela Allah karena dia kaya, karena kekayaannya? Apakah begitu? Tidak, ya bukan. Bukan karena dia kaya. Jadi apa dong masalahnya? Apakah semua orang kaya suka menindas? Nah, ini kita harus jawab. Apakah semua orang kaya suka menindas dan tidak beriman? Enggak juga, ya. Ada juga orang kaya yang saleh, yang mengasihi Tuhan, yang beriman, yang juga ikut mewarisi kerajaan Allah. Jadi, apa dong kuncinya? Apakah kuncinya terletak pada kekayaan? Apakah begitu? Tidak ya ibu-ibu, kita bisa jawab bukan. Isunya bukan miskin atau kaya. Ya, isunya terletak kepada iman kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Artinya, kita punya bagian di dalam surga. Oke. Nah, jadi kalau begitu, kenapa tidak boleh? Mengapa tidak boleh memandang muka? Nah, kita mau lihat apa kata surat Yakobus, kita lanjut ya membaca. Pertama, memandang muka itu tidak memandang muka tanda kesalehan sejati.
tanda seseorang itu sungguh-sungguh beriman. Dengan kata lain, seseorang yang memandang muka itu dia dipertanyakan kesungguhan imannya. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi perintah Tuhan itu jelas-jelas, kamu orang beriman, jangan memandang muka. Sekarang kita ganti kalimatnya kepada saya. Saya orang beriman, maka saya tidak boleh memandang muka. Ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak boleh membeda-bedakan orang. Ayat 8. Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab, ini hukum utama ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Berbuat baik ini di sini lawan katanya berbuat dosa. Jadi berbuat baik ya lawan katanya. Jadi kalau kita melakukan hukum ini, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, maka kita berbuat baik. Nah, kalau kita mengasihi sesama manusia seperti kita sayang diri kita, saya rasa tidak seorang pun yang bisa melakukan perintah ini dengan sempurna. Bagaimanapun kita orang berdosa dalam berbagai level kerohanian yang berbeda, walaupun kita mau mengasihi sesama dengan seperti mengasihi diri kita sendiri, tetap kita sedikit lebih mengasihi diri kita sendiri daripada orang lain. Ya, jujur di hadapan Tuhan. Itu terjadi. Namun kalau kita berusaha melakukan perintah Tuhan ini, mengasihi orang lain dengan seperti kita sayang diri kita gitu ya, maka kita tidak mungkin memandang muka. Kita pasti tidak memandang muka. Artinya kalau kita memandang muka, kita baik kepada orang kaya nih. Sesungguhnya kita baik kepada dia? Oh enggak, kita berharap benefit dari dia. Jadi kita mengasihi diri kita dalam hal ini. Kita tak mengasihi orang kaya itu, kita mengasihi diri saya baik kepada orang kaya supaya saya dapat sesuatu dari dia, kebaikan. Apa kita nggak tahu ya. Saya menyanjung-nyanjung dia, saya baik-baikin dia, saya puji-puji dia. Saya kalau ketemu dia saya ramah banget. Saya harap sesuatu yang bisa menjadi benefit saya pasti ada ya. Nah, kalau kita berlaku demikian kita patut bertobat ya. Jadi kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan dengan demikian kita berbuat baik dalam arti menaati firman Tuhan. Berbuat baik itu dalam arti menaati firman Tuhan ya. Lanjut. Jadi yang kedua memandang muka itu dosa. Ini pengulangan dari sebelum. Dosa, jelas dosa. Ya, kenapa dosa? Firman Tuhan katakan dengan jelas, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ya, jadi catat memandang muka itu dosa. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum tapi mengabaikan satu bagian. Ya, hukum itu ada banyak kan. Lakukan semuanya tapi abaikan sebagian kecil saja, dia bersalah bukan hanya terhadap bagian kecil ini, tapi bersalah terhadap seluruh hukumnya. Sebab jika ia di sini siapa? Ia di sini adalah Tuhan. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina. Tuhan yang berkata jangan berzina. Tuhan juga berkata jangan membunuh. Ya, jadi Tuhan perintahkan jangan berzina, jangan bunuh. Lalu kamu tidak berzina, tapi kamu membunuh, maka kamu juga melanggar hukum. Walaupun hanya membunuh tidak berzina, hanya membunuh dan tidak berzina tetap melanggar hukum. Oke, jadi melakukan firman Tuhan itu nggak bisa pilih-pilih. Mau seperti kita datang ke hotel lalu kita makan buffet ya. Kita mau pilih, saya sukanya ini aja, yang saya tak suka saya tak ambil. Firman Tuhan nggak bisa seperti itu. Firman Tuhan itu paket keseluruhannya harus kita lakukan. Kalau kita hanya lakukan sebagian lalu kita pilih-pilih yang ini nggak usah, berarti kita melanggar firman Tuhan. Walaupun yang contohnya 10 perintah Tuhan ya, 10 hukum Taurat, 1, 2, 3, 4, 9 kita lakukan sempurna, tapi 10 kita tidak lakukan, itu kita berarti melanggar firman Tuhan. Oke. Kita lanjut ya. Ketiga, orang yang memandang muka akan dihakimi. Akan dihakimi. Akan menghadap penghakiman Tuhan. Tuhan akan menghakimi kita. Oke. Nah, kita lihat berkata dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum.
yang memerdekakan orang. Ya, jadi perkataan dan perbuatan itu harus dikontrol karena akan dihakimi. Ayat 13, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi kalau kita tidak berbelas kasihan, artinya kalau kita memandang muka ya, baik kepada orang kaya, jahat kepada orang miskin, itu kita tidak berbelas kasihan. Jika kita tidak berbelas kasihan, kita akan menghadapi juga penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Tapi kalau kita berbelas kasihan, maka kita itu di pengadilan itu kita akan menang. Kita tidak dipersalahkan, itu maksudnya. Oke, jadi di situ dikatakan, firman Tuhan katakan perkataan dan perbuatan. Tapi sesungguhnya bukan hanya perkataan dan perbuatan, pikiran. Ya, kita ini hidup di hadapan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang tahu segala sesuatu. Jadi Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa ini seolah-olah itu punya video yang rekam segala gerak-gerik kita, setiap perkataan, setiap perbuatan, bahkan setiap pikiran kita. Itu tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Dan karena itu kita harus sepenuhnya sadar bahwa Allah akan menghakimi. Ya, kita tidak bisa melakukan dosa diam-diam dalam pikiran. Mungkin tidak keluar, tapi dalam hati membedakan pun Tuhan tahu. Oke, sorry. Nah, keempat, Allah tidak memandang muka. Tuhan kita tidak memandang muka. Tuhan kita tidak membeda-bedakan. Kita lihat ya, ini backgroundnya adalah waktu Samuel mau mengurapi Daud. Ya, dia datang ke rumahnya Isai, ayahnya Daud. Lalu keluarlah 7 anak laki-laki yang gede-gede itu, perawakannya gagah-gagah semuanya karena mereka prajurit ya. Terus ganteng-ganteng ya. Terus pas lihat abangnya, Samuel dalam hati, ini orangnya, ini calon raja. Tapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan katakan, jangan pandang parasnya. Ya, firman Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya dan perawakannya. Maksudnya jangan lihat mukanya ganteng, jangan lihat mulinya cakep. Ya, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Siapa di antara kita yang bisa melihat hati? Nggak ada ya. Hanya Tuhan yang bisa. Dan ingat, Tuhan melihat hati. Nah, jadi Tuhan kita tidak memandang muka. Selanjutnya, lalu, nah sekarang kita sampai kepada bagian dari firman Tuhan berikutnya. Ini juga diberikan oleh pengurus kepada saya untuk kita baca bersama. Sebelum kita membaca, saya mau berikan sedikit latar belakang. Ya, jadi orang Yahudi ini, bukan orang Yahudi ini, maksudnya orang Yahudi itu mereka dilarang Tuhan untuk bergaul dengan orang kafir. Kafir berarti tidak menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu cenderung mau berdosa. Kalau mereka bergaul dengan orang yang tidak percaya, mereka mulai berteman dengan mereka, mulai duduk sama-sama, mulai main sama-sama. Lalu mereka akhirnya mau kawin-mengawin. Lalu akhirnya mereka mau menyembah berhala orang asing itu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu terjadi berulang-ulang di dalam sejarahnya orang Yahudi. Sampai Tuhan harus menghukum mereka dengan sangat keras. Sampai Yerusalem dihancurkan, Bait Suci dihancurkan, mereka dibuang sebagai budak. Yang kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babilonia. Itu. Jadi karena itu orang Yahudi itu sangat jelas mereka tidak boleh bergaul dengan orang asing. Artinya mereka tidak akan mau duduk bersama orang asing, mereka tidak akan mau masuk ke dalam rumah orang kafir. Haram hukumnya, tidak boleh. Jadi, nah itu zaman perjanjian lama. Sekarang ini terjadinya di zaman setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga.
Jadi ini zamannya para rasul. Zaman ketika Injil bukan lagi hanya diberitakan di dalam lingkungan orang Yahudi, tapi mulai diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, bangsa kafir seperti kita. Kita ini dalam anggapan orang Yahudi kafir loh ya, kafir ya. Tapi sekarang kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Nah, ini ceritanya adalah ketika orang bukan Yahudi pertama mau menerima firman Tuhan. Ya, namanya Cornelius. Jadi sebelum Cornelius dilayani oleh Petrus, itu Tuhan perlu mendidik Petrus, Tuhan perlu mengajari Petrus bahwa Tuhan mau Injil diberitakan kepada orang bukan Yahudi. Ya. Jadi Tuhan mulai dengan memberikan penglihatan. Orang Yahudi itu selain peraturan pergaulan juga peraturan mengenai makanan sangat ketat. Apa yang boleh makan, apa yang tidak boleh makan, itu sangat jelas. Nah, tapi hari itu Petrus mendapat penglihatan, bukan mimpi, penglihatan. Sampai 3 kali. Apa yang dia lihat? Sesuatu turun dari langit, sesuatu kain, di dalamnya itu isinya semua daging-daging yang haram, daging-daging yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Dan Tuhan bilang makan. Dia bilang tidak Tuhan, ini haram. Tuhan bilang makan. Sampai 3 kali. Lalu Petrus hatinya siap. Dia siap untuk menerima Cornelius, orang bangsa kafir pertama, seorang perwira Romawi yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu latar belakangnya. Sebelum kita mulai membaca ya. Sekarang mari kita baca sama-sama 3 ayat ini. Ayat 34 dulu, 1, 2, ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya. Jadi Petrus setelah mendapat penglihatan makanan haram itu, Tuhan suruh makan, Tuhan suruh makan, Tuhan suruh makan, akhirnya dia ngerti. Oh, jadi maksudnya Tuhan tidak lagi membedakan ini orang Yahudi, ini orang bangsa kafir dalam tanda kutip yang tidak percaya Tuhan. Kita lanjut. Kenapa? Mari kita baca 1, 2 ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, setiap orang dari bangsa manapun. Kalau dalam kita konteksnya mau orang Nias, mau orang Chinese, mau orang Batak, mau orang Manado, mau orang apapun. Kalau dia mau asal dari Jawa, mau asal dari Dabo, mau asal dari Tanjung Pinang, mau asal dari Sumatera, setiap orang manapun yang takut akan Tuhan, yang mengamalkan kebenaran, nanti mari komplain nggak sebut Pontianak ya, mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Setiap orang, siapa saja, yang saya sebut maupun yang saya tidak sebut, semuanya berkenan kepada Tuhan kalau dia takut akan Tuhan, kalau dia mengamalkan kebenaran. Lanjut ayat 36, 1, 2, ya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus Kristus itu bukan hanya Tuhan bagi bangsa Yahudi, Yesus Kristus bukan hanya Tuhan bagi orang Batak, Yesus Kristus bukan hanya Tuhan bagi orang Manado, atau orang Jawa, atau orang manapun, tapi bagi semua orang. Ya, Tuhan atas semua orang, Tuhan dari semua orang. Jadi, ibu-ibu, kita belajar ya, bahwa Tuhan mau kita jangan memandang muka. Tuhan Yesus sendiri menjadi sahabat orang miskin, menjadi sahabat pengemis, menjadi sahabat penderita kusta, menjadi sahabat pemungut cukai, dan menjadi sahabat pelacur. Ingat ya, kisah perempuan di tepi sumur. Oke. Nah, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini kepada diri kita sendiri. Mari kita perhatikan baik-baik beberapa kalimat berikut ini. Jika saya memandang muka, maka saya tidak dewasa rohani. Ya, kita periksa diri kita dengan jujur. Maka saya kurang memiliki kasih. Maka saya tidak berkenan kepada Allah. Maka saya berdosa. Saya akan dihakimi.
kita pikir baik-baik, kita renungkan baik-baik. Jadi, tidak memandang muka itu adalah perintah Tuhan. Ya, Tuhan perintahkan dengan jelas. Perintah Tuhan itu untuk didengarkan saja atau untuk dilakukan. Tentu untuk dilakukan, karena firman Tuhan mengatakan kalau kita pendengar dan bukan pelaku firman, itu sia-sia. Ya, jadi tidak memandang muka itu perintah Tuhan. Tidak memandang muka itu bukan pilihan. Bukan saya boleh tidak memandang muka, boleh juga tidak memandang muka. Oh enggak, bukan pilihan. Tak ada pilihan. Hanya satu pilihannya, tidak memandang muka. Kalau memandang muka, dosa, salah. Jadi keharusan, ya, supaya kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Oke. Jadi firman Tuhan sore hari ini kelihatan enteng tapi tidak enteng. Mungkin kita semua melanggar firman Tuhan ini, saya rasa. Termasuk saya sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita tidak bisa sempurna, kita berusaha sebaik-baiknya. Oke, mari kita renungkan. Saya mau kasih kita waktu 1 menit untuk merenungkan. Apakah saya memandang muka? Apakah saya ada? Membeda-bedakan orang, ada atau tidak? Nah, lebih cilaka lagi kalau membedakan orang karena dia kaya atau miskin. Menyanjung-nyanjung orang kaya, berharap kebaikan dari orang kaya, lalu meremehkan orang miskin. Adakah saya begitu? Adakah saya begitu? Kalau ada, mohon ampun sama Tuhan. Saya kasih waktu untuk mikir, untuk merenung, untuk memeriksa diri. Oke, kita lanjut ya. Sudah sampai kepada bagian akhir. Bagaimana saya dapat berubah? Bagaimana? Mikir lagi. Saya kasih waktu lagi untuk mikir. Kalau saya ada memandang muka, bagaimana saya dapat berubah? Sedikit kesaksian pribadi, saya tadi bergumul mau sharing hal ini atau tidak, tapi mungkin saya rasa saya sharing juga baik ya, dengan kejujuran ya. Dengan latar belakang, saya dari, kita semua tahu saya ini keturunan orang Chinese ya, keturunan ketiga di Indonesia. Nenek, kakek, kedua belah pihak orang tua saya itu dari China, kelahiran asli China, lalu mereka datang ke Indonesia. Jadi saya keturunan ketiga. Nah itu masa kecil saya mengalami yang namanya diskriminasi. Saya sungguh mengalami. Dicina-cinain, dihina-hina sama orang-orang setempat. Bahkan guru di sekolah pun memperlakukan kita dengan jahat-jahat tuh ya, jahat. Jahat. Hanya kita ini Chinese. Dibedakan, sungguh dibedakan, diperlakukan dengan jahat. Bahkan oleh guru yang mengajar kita. Jadi sulit bagi saya untuk melepaskan, membedakan, oh saya Chinese, yang bukan Chinese itu beda sama saya. Itu lama, saya perlu lama untuk belajar, dan firman Tuhan pelan-pelan mengubahkan saya. Ya, sampai detik ini saya bersyukur ya, detik ini saya sudah bisa mengerti firman Tuhan, bahwa saudara seiman itu di dalam Tuhan, itu bagi Tuhan itu kita tidak ada beda. Mau warna kulit kita seperti apa, mau kita ini berasal dari mana, dari suku mana, itu di hadapan Tuhan tidak ada beda. Ya. Dan saya juga sering tersentuh kalau ada orang-orang yang mau pergi bahkan ke Papua sana, menerjemahkan Alkitab bagi mereka. Ya, itu menyentuh saya, bagaimana mereka bisa tidak membeda-bedakan dan tidak memandang muka. Nah, saya bersyukur ya, sekarang saya bisa melihat ibu-ibu sekalian semua sebagai saudara seiman. Nah, itu saya butuh dididik oleh Tuhan untuk waktu yang lama sampai saya bisa ke detik ini, karena latar belakang saya ya, dan kita juga tahu apa yang terjadi tahun 98 ya, bagaimana orang Chinese dijarah, diperkosa, dibunuh. Itu juga menjadi sesuatu yang menjadi momok di dalam setiap orang Chinese, saya rasa. Ya, tapi bersyukur bahwa di dalam Tuhan kita bersaudara. Kita tidak bedakan dia mau Chinese, dia mau apa, dia mau suku mana, latar belakang mana, kita ya. Jadi bagi saya itu, saya tidak lihat kaya miskin, tapi
background itu dulu mempengaruhi saya. Tapi bersyukur saat ini saya tidak lagi melihat seperti itu. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan itu bisa membuat saya berubah. Ya, saya bersyukur tuh. Nah, jadi kita semua itu bertumbuh, Bapak Ibu ya. Waktu kita misalnya baru percaya Tuhan itu, wah kita itu berdosa banget, kotor banget, sungguh-sungguh tidak layak. Tapi kita yang kotor, yang berdosa, yang tidak layak, itu Tuhan pungut loh ya. Tuhan pulung kita dari tong sampah. Tuhan ubah kita, Tuhan angkat kita menjadi anaknya. Jadi apalah yang mau kita sombongkan ya, sesungguhnya apalah yang mau kita sombongkan? Tak ada. Tak ada. Kita tidak layak, kita sangat-sangat tidak layak pun Tuhan kasihi kita. Ya. Jadi, nah, karena itu bagaimana saya dapat berubah? Bagaimana sekarang kita tadi udah percaya diri kan di mana saya ada dosa ini, dosa memandang muka. Lalu bagaimana saya dapat berubah? Udah pikir? Udah dapat jawabannya? Nah, kami KTB pengurus Komisi Wanita itu, kami setiap Kamis ada kelompok tumbuh bersama namanya ya. Kita menyelidiki Alkitab bersama. Nah, sekarang kita pakai satu buku yang bagus, yang setiap minggu itu ada proyek ketaatan. Jadi topiknya apa, kita harus menaati. Ada proyeknya untuk menaati firman Tuhan itu. Nah, saya mau kita juga ada proyek ketaatan untuk firman Tuhan hari ini. Tentang memandang muka. Jangan memandang muka, tidak memandang muka, tidak lagi memandang muka. Hari Minggu ini saya mau berbicara dengan seorang ibu yang sama sekali saya tidak pernah ajak bicara. Kalau ada. Kalau enggak, ya ajak dengan satu orang yang saya paling jarang untuk berbicara. Ini proyek ketaatan untuk tidak memandang muka. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan bagi semua orang. Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa, Tuhan tidak membeda-bedakan warna kulit, apalagi kekayaan. Sungguh Engkaulah pemilik alam semesta ini, dan hal-hal material di hadapan Tuhan itu sama sekali tidak ada artinya. Tolong kami Tuhan untuk menyadari bahwa kami setiap orang hanyalah orang-orang berdosa yang tidak layak, yang sudah Tuhan pulung, Tuhan pungut, Tuhan jadikan anak Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk mengasihi sesama anak Tuhan tanpa membeda-bedakan. Tolong kami untuk mau bergaul dengan semua orang ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk bukan saja mengerti firman Tuhan hari ini, tapi boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami mau untuk belajar saling mengasihi tanpa memandang muka. Tolong kami Tuhan di hari Minggu ini, kami sungguh boleh melakukannya, menaatinya, berbicara dengan orang yang selama ini kami tidak perhatikan. Tolong kami Tuhan satu persatu, bekerjalah di dalam hati kami, ampuni Tuhan semua dosa kami selama ini, pelanggaran kami yang sadar ataupun tidak sadar, tidak bisa melakukan dengan sempurna untuk tidak memandang muka. Tolong kami Tuhan, di hari-hari selanjutnya kami belajar untuk lebih bisa menyamaratakan semua orang tanpa memandang muka. Tolong kami Tuhan, kami serahkan setiap kami, biarlah seluruh hidup kami, mulai hari ini dan seterusnya, setiap detik, setiap saat, boleh sungguh berkenan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk kesempatan ini, saya kembalikan kepada Lok Selfie.